Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Bersama saya Yudi Raven, tentunya di program Bisik Bincang Asik bersama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke. Hadir bersama saya tentunya Kepala Dinas dari Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Pak Kusmana Hartaji atau biasa dipanggil Pak Tutus. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya, luar biasa di tengah kesibukan yang luar biasa gitu ya, bisa bertemu sama Bapak untuk ngobrolin satu program yang luar biasa. Ya. Ini bukan lagi program provinsi tapi program nasional. Betul, Karena ini betul. gerakan nasional yaitu Bangga Buatan Buatan Indonesia. Wow. Oke, tentunya sebagai gerakan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini dengan meningkatkan konsumsi dan penggunaan produk lokal karya anak bangsa, khususnya produk dari UKM Jawa Barat. Nah, tentunya di bulan April 2021 ini, Provinsi Jawa Barat ini ditunjuk sebagai tuan rumah dan Gubernur Pak Ridwan Kamil tentunya menjadi brand ambassador dari Gernas BBI ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong, luar biasa sekali. Wow. Oke, kita akan berbincang tentunya yang jadi penasaran adalah slogannya nih ya. Slogannya itu adalah UKM Jabar Paten gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kenapa sih Pak bisa dipilih hashtag ataupun slogan UKM Jabar Paten ini Pak? Jadi sebetulnya Gernas BBI itu yang jadi Ya. movement manajemennya adalah Kementerian Koperasi. Ya, Ya, terus menunjuk kebetulan juga menunjuk Jawa Barat dan menunjuk Pak Gubernur sebagai key opinion leader atau brand ambassador. Ya. Karena sudah juga mendengar, melihat, menyaksikan bahwa memang semenjak September Pak Gubernur itu kan endorse produk-produk UKM. Oh. Juga produk UMKM-nya, program-program juaranya banyak banget gitu kan, termasuk UKM Juara, Ya. pesantren juara Ya. gitu kan, melalui One Pesantren One Product dan lain-lain. Termasuk dengan tadi logo UKM Jabar Paten, sebetulnya ini hasil kolaborasi Ya. antara keinginan juga dari pusat dengan Menteri Koperasi dan UKM juga Jabar, kan cocok sekali memang UKM Jabar itu memang paten gitu. Oke. Jadi itu yang dipilihnya ya. Ya. Emang UKM Jabar itu emang paten gitu ya. Oke. Dan seperti kita ketahui Pak, Gernas BBI ini kan semakin melibatkan banyak platform digital nih untuk Betul. mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Betul. Nah, ini bagaimana peran Dinas KUK Provinsi Jawa Barat dalam menstimulasi KUKM di Jawa Barat nih agar dengan cepat melakukan transformasi digital? Karena ternyata di lapangan juga ada yang belum bertransformasi, masih konvensional gitu. Betul, jadi langkah upaya sebetulnya semenjak program UKM Juara Ya. yang merupakan program unggulan dari Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi, Ya. kita juga melakukan pendampingan dan segala macam, termasuk juga akses pasar dan juga ada kerjasama Pak Gubernur dengan marketplace besar sebetulnya. Ya, dari mulai Blibli, terus Ya. Tokopedia, terus juga yang lainnya gitu kan. Ini juga menuntut bagaimana UKM dapat masuk ke sana. Tapi sebelum ke marketplace besar juga, Ya. sebetulnya kita juga punya marketplace lokal. Karena Oke. pada saat kita masuk ke marketplace besar, itu kan sebetulnya nanti kekuatan, kemampuan, kuantitas itu harus juga dipikirkan. Makanya selain itu juga kita ada kita juga mencoba memasukkan dengan marketplace lokal, Ya. yang bagaimana nanti sasaran pembelinya juga ya kemarin juga sudah di launching, barangkali sudah paham, yang termasuk dengan Borongdong. Borongdong.id. Pasarnya juga kan pasar ASN Jawa Barat. Ah, Ini juga oke. sebetulnya Oke. melalui potensi yang cukup, makanya juga kalau saya dapat laporan dari beberapa marketplace besar, itu juga alhamdulillah kenaikan jumlah tenannya cukup besar, Ya. termasuk juga revenue-nya hampir 400 kali lipat gitu. Wah. Pada saat pandemi itu malah melonjak gitu. Ini laporan yang saya terima, Ya. saya rutin karena memang sudah ada kontrak antara kerjasama antara Pak Gubernur dengan marketplace. Ya. Jadi laporannya sering kita juga monitoring gitu. Jadi ternyata selama pandemi 2020-2021 ini ternyata UMKM masih bertahan ya, Masih survive bertahan ya? yang memang memanfaatkan
digitalisasi itu. Oke. Dengan itu kenapa UKM-UKM di Jawa Barat itu harus segera bertransformasi menjadi digital gitu, agar seperti teman-teman yang sudah ini dia berhasil survive gitu, bertahan di masa pandemi. Ya, wih, luar biasa sekali tentunya. Nah, kalau misalnya di bulan April ini di 2021 Gernas BBI ini kira-kira apa sih produk yang diunggulkan Pak, atau ada tema tertentu mungkin? Ya, memang untuk yang April kita mulai akan rencananya kan ada showcase-nya dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 4. Itu juga tanggal 3 nanti insya Allah akan dibuka oleh hadir juga Pak Menteri, Pak Gubernur, juga Menko Marves ya. Ini produk-produk yang kita unggulkan terus artisan gitu. Jadi produk-produk yang memang craft, terus juga yang produksi handmade, yang memang di Jabar ini sudah banyak sekali gitu. Dan ini yang memang menciri khaskan mungkin dibanding dengan produk-produk yang ditampilkan di provinsi lain. Karena kan BBI ini juga selain nanti Presiden menugaskan beberapa menteri, kebetulan menugaskan Menteri Koperasi di Jabar, ini kan sudah melihat juga potensi-potensi yang ada di Jawa Barat. Nanti akan berbeda dan lebih meriah. Wow, kita akan tunggu sabar nih Pak buat melihat acaranya nih Pak. Oke. Dan tentunya juga siapa aja sih Pak kalau boleh tahu nih yang terlibat di UKM Jabar Paten ini gitu, di acara Gernas Bangga Buatan Indonesia ini? Iya, jadi ini kan bentuk inovasi dan kolaborasi yang sering disampaikan oleh Pak Gubernur, Pentahelik, akademisi, bisnis, komunitas, government, juga media yang ABCGM ABCGM. Jadi kita disupport juga oleh Bank Indonesia, terus Himbara, terus Bank Daerah, termasuk juga Bank Jabar, terus juga ada dari juga Gojek, Blibli.com, Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Terus juga Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, banyak sekali yang terlibat gitu, untuk mensupport, termasuk juga 27 kabupaten kota. Kemarin kami juga rapat dengan beberapa kepala dinas yang menangani koperasi dan UKM. Jadi selama sebulan itu di beberapa daerah juga akan ada event-event yang mendukung bentuk, kalau Pak Gubernur mengatakan dan saya juga menyampaikan, bela negara adalah dengan belanja produk UMKM. Nah, itu dia ya. Oke, kalau dulu kita berjuang untuk bela negara pakai bambu runcing, pakai senjata, sekarang cuma berbelanja. Mending gampang ya Pak ya, mending gampang pisan bela negara teh dengan berbelanja gitu. Nggak kayak dulu harus berjuang gitu ya, sekarang cuma belanja ya. Oke, karena di masa pandemi atau kondisi kritis ini kita harus berbelanja untuk memulihkan ekonomi para pelaku usaha. Oke, luar biasa. Dan tentunya boleh dikasih bocoran nggak Pak untuk rangkaian Bangga Buatan Indonesia UKM Jabar Paten ini dilaksanakan seperti apa? Apakah kan kita tahu bahwa pandemi ini tidak boleh mengumpulkan banyak orang gitu Pak kan. Terus ini kan event yang besar dan meriah kalau kata Bapak. Ini gimana nanti? Apakah hybrid kah atau seperti apa? Jadi nanti pelaksanaannya memang melaksanakan protokol kesehatan. Hybrid ya, nanti kita akan undang beberapa dari kementerian, terus juga nanti akan dipisahkan antara acara. Dan juga nanti yang showcase-nya gitu. Ya, showcase-nya hadir di lantai bawah dan juga nanti di atasnya. Ini lokasinya di Trans Studio Mall. Jadi pembukaannya ya. Jadi nanti akan ada pembukaannya tanggal 3. Itu untuk pelaksanaan pamerannya, showcase-nya itu akan dilaksanakan di bawah gitu kan, tapi pakai virtual. Pokoknya pemanfaatan teknologi, dan ini juga akan bukan digabungkan, sebenarnya kita punya event yang secara rutin gitu. Secara rutin juga muncul, yaitu karya kreatif Jawa Barat. KKJ. Jadi kita akan mengemas. KKJ itu adalah salah satu penunjang dari showcase-nya Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Cocok sejalan dengan apa yang disyaratkan bahwa ini adalah produksi artisan. Jadi itu craft segala macam kan, handmade, juga mungkin ada batik, ada juga bordir yang ciri khas gitu kan, termasuk juga nanti batik. Dan juga ada demo nanti. Jadi selama 3 hari itu memang ada demo yang
Mungkin bisa juga, karena kita juga punya program One Person and One Product Oppo. Nanti mungkin ada praktek buat kaligrafi, bagaimana membatik, bagaimana membordir, gitu, bagaimana mencetak kaos. Ada juga sebetulnya. Kita juga mencetak kaos memanfaatkan mesin yang sederhana. Tapi nanti bisa mencetak agar juga bisa kapasitas produksinya bisa lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya udah capek belanja gitu ya, bisa lihat dulu demo-demo itu ya, terus nanti belanja lagi gitu kan. Nah gitu, jadi sebetulnya termasuk juga kesenian dan pariwisata, karena juga selain BBI kan BWSI ya, Bangga Wisata di Indonesia. Jadi ini sebetulnya rangkaian acaranya, termasuk juga PKJB, pameran kerajinan Jabar gitu kan. Ini juga akan kita kolaborasikan. Ini yang memang membutuhkan betul-betul kolaborasi dari setiap unsur. Jadi selama 3 hari itu padat semuanya ada ya Pak ya? Dari ada. 2, 3, dan 4. Iya betul. Nanti dilanjut di beberapa daerah. Gitu. Oke, jadi sebagai continuity-nya di daerah-daerah juga punya hybrid. Jadi konsumen sebetulnya sudah mulai berpesan agar diundang lah, sekarang mah jangan virtual aja. Mungkin sudah bosan mungkin Pak ya. Tapi kita juga membatasi kan. Saya juga sudah mencoba, karena kepala-kepala dinas yang mengenai koperasi dan UKM juga ingin ke Bandung. Kalau lihat Bandung itu seksi banget gitu. Oh, aduh. Ya, jadi Jawa Barat itu betul-betul gitu. Oh, kalau tuh undang saya pengen hadir untuk jangan hanya online saja katanya. Tapi ya insya Allah kita menyesuaikan, karena kan kapasitas hotel juga menyelesaikan 30% ya, atau 40% maksimal lah dari kapasitas yang ada. Tapi tidak akan mengurangi kemeriahan dan juga bentuk bela negara. Yang penting si undangan wajib belanja. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, Margi Jabar juga boleh belanja ya Pak ya. Apalagi ada keseruan di sini kalau dilihat ya secara teaser gitu ya, ada yang namanya live shopping ya Pak ya. Betul. Nanti sebetulnya output yang ingin dicapai berapa sih nanti transaksi. Pengalaman di Oppo kan 21 miliar hanya dalam waktu berapa hari? 1 miliar dalam berapa hari? 21 miliar transaksi. Makanya nanti ada bisnis matching dengan beberapa event, terus juga dari bank swasta juga ikut juga mendukung program bagaimana memfasilitasi akses pembiayaan di saat seperti itu. Oke. Ini apakah prosesnya seperti apa Pak? Apakah melalui kurasi terlebih dahulu atau bisa sembarang orang ikut? Nah ini ketat banget gitu. Ketat banget. Jadi kan kita juga ingin memunculkan produk-produk UMKM yang memang berkualitas, berdaya saing, juga memang potensi-potensi yang ekspor. Kan memang tidak sekedar kita juga ingin menghilangkan kesan bahwa produk UMKM itu murahan. Seperti itu. Jadi kita tidak usah melihat harga, tapi melihat kualitas. Dan memang kalau dibandingkan dengan tadi kualitasnya bagus, tapi sedikit ini. Jadi sebetulnya kita harus mulai bangga. Makanya programnya Gernas Bangga Buatan Indonesia. Kalau dulu cinta produk Indonesia gitu ya, pencintanya belum tentu memiliki. Nah, sekarang mah harus dibeli atau harus dipakai. Gitu. Itu dia. Ini yang memang membuat bentuk-bentuk kita untuk memulihkan ekonomi. Oke, wow. That's why kenapa gitu Pak ya, yang diangkat ini adalah artisan yang tentunya juga ada kualitas, ada harga ya Pak ya. Betul, itu, ya karena produksi kan memerlukan keahlian, betul. Kan. Terus juga prosesnya lama, terus juga berdasarkan order ya, kelihatannya kan pembuatannya agak cukup lama juga waktunya. Betul. Dan memang tidak harus sama satu jenis itu, beda-beda, mungkin tidak bisa harus sama karena tidak dicetak atau tidak pakai mesin gitu. Oke, bisa jadi limited edition. Betul. Satu orang cuma dapat satu barang. Itu. Itu juga yang dilakukan Pak Emil pada saat endorse produk-produknya kan ada produk edisi RK gitu. Ada itu ya. Tapi ini sedang diproses, belum dibuat banyak gitu. Bocorannya ada di sini. Bocorannya ada di sini nih. Wah, luar biasa nih. Terus Pak, kira-kira ada berapa UMKM yang tergabung nantinya selama 3 hari ini di showcase? Kalau selama sebulan itu ada sekitar 7.000 sebetulnya Mas. Sebulannya 7.000? Iya, tapi untuk yang pameran itu sekitar 56 kalau tidak salah ya. Hanya dibatasi karena kita juga harus kurasi ya. Betul. Sedemikian ketat gitu dengan kondisi saat ini. Tapi kan nanti virtual juga. Dan juga nanti masuk ke dashboard ya. Karena kan kelebihan dari pameran virtual ini tidak hanya nanti bisa dilihat 3 hari, tapi juga bisa dilihat beberapa lama. Nanti tinggal juga ada seperti di Oppo lah ya, produk virtualnya kan bisa dilihat sampai sekarang.
mau butuh apa tinggal diklik, terus mau pengen apa tinggal diklik nanti ada kontak person di WA. Jadi ini juga akan itu adopt seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya boleh dibilang seremoninya mah 3 hari, tapi kalau misalnya barang-barangnya tapi bisa pamerannya terus-terusan. Iya, Itulah kelebihan dari pemanfaatan transformasi digital. Wow, udah nggak siap nih. Aduh, pengen belanja nih Pak. Siap-siap saja gitu. Di awal bulan gitu kan. Bulan April insya Allah lah. Untuk ASN kan sudah ada gajian, untuk swasta kan sekarang disimpan dulu lah gitu. Bulan kan sudah gajian disimpan dulu, untuk belanja kurangi dulu nabungnya gitu kan. Karena itu juga kita niatkan gitu bahwa kita harus juga mendukung dan tidak harus branding luar. Kalau itu sudah belanja merek itu sudah tidak keren lagi. Gitu. Oke. Jadi kita support our local ya. Iya, produk lokal. Produk lokal kita. Pak, nanti kalau misalnya acara di 3 hari ini nanti live-nya apakah itu akan ada di portal-portal dari Dinas Keuangan Jawa Barat? Di YouTube, terus juga nanti peserta-peserta di kabupaten kota juga akan menyaksikan di link Zoom-nya kita akan sampaikan. Pokoknya hybridnya betul-betul nanti ada di offline, ada di online-nya juga. Harapannya Pak terhadap produk lokal di Jawa Barat agar bisa menang persaingan nih dengan produk luar negeri? Ya, jadi sebetulnya salah satu tugas pemerintah juga bagaimana mendampingi dan juga membuat pelaku-pelaku usaha juga dapat membuka matanya selebar-lebarnya dengan kondisi kan berbasis keinginan konsumen, ada juga kepuasan. Jadi kualitas dan juga sesuatu yang memang membuat daya saing cukup tinggi harus terus dikembangkan. Dan saya yakin karena Jawa Barat itu banyak sekali generasi muda terus gitu mengembangkan inovasi dan daya ciptanya gitu untuk lebih meningkatkan dan tidak kalah dengan produk-produk asing. Oke, jadi orang-orang Jawa Baratnya kreatif gitu ya Pak. Betul. Ya. Oke, dan kekreativitasannya itu ya nanti akan kita lihat bersama-sama di Gernas BBI yang akan digelar 2 sampai 4 April. 2 sampai 4 April di pembukaan dan akan berjalan sepanjang bulan April di Jawa Barat. Boleh tepuk tangan dulu dong, luar biasa banget nih. Satu program yang harus jangan sampai kelewatan ya. Untuk ASN, untuk semuanya juga, mari kita berbelanja. Pak Tutus, di akhir nih, saya pengen ajak Bapak untuk mengajak juga nih warga Jawa Barat untuk langsung datang dan belanja. Silahkan, apa yang mau disampaikan untuk warga Jawa Barat? Iya, baik warga Jabar, ada momen yang cukup bagus, apalagi menghadapi bulan Ramadan, juga Lebaran, silahkan bisa hadir. Walau tempat berbondong-bondong tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan jaga jarak, ada 5M sekarang lah gitu kan, tapi tetap makanya untuk para ASN, sahabat-sahabat saya, para juga mitra-mitra kerja swasta gitu kan, apalagi yang swasta yang gajiannya sebentar lagi, mohon juga disimpan dulu, nanti silahkan dicek gitu, mulai besok mungkin publikasi sudah mulai keluar produk-produk apa saja yang akan tampil, nanti juga bisa sabar dulu. Nanti belanjanya pada saat nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 silahkan datang ke Trans Studio Mall di atriumnya dengan nuansa yang memang bukan sedikit, banyak modern ya. Banyak modern ya, karena juga selain juga stand-stand juga ada tadi demo produk dan juga ada informasi-informasi terkait dengan barangkali UKM bisa hadir juga karena perbankan juga hadir di sana gitu. Jadi silahkan sambil juga meningkatkan pemahaman terhadap bagaimana pengusaha-pengusaha itu bisa bertahan di masa pandemi, bagaimana menumbuhkan juga jiwa entrepreneur, bagaimana juga belanja bela negara melalui belanja produk-produk UMKM, cintai dan beli produk-produk lokal. Oke, baik. Terima kasih Pak Tutus, luar biasa sekali ini perjumpaan kita. Ini baru episode 1 ya Pak ya. Nanti kita akan ada episode-episode yang lain karena ternyata nih ya, Dinas KUK Provinsi Jawa Barat itu banyak programnya. Iya. Ya, selain Bangga Buatan Indonesia ada apa lagi Pak? Ya, ada pesantren juara melalui Pesantren Produk, UKM juara, digitalisasi koperasi,
kredit mesra yang oke. memang sangat populis sekali dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, nanti kita akan bahas secara detail tentang beberapa program yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, tentunya di episode lain di podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Kalau begitu, terima kasih Pak Tutut, sukses selalu. Amin. Tentunya untuk tanggal 2, 3, dan 4 April kita akan berbondong-bondong tapi dengan protokol kesehatan tentunya. Kalau enggak, silakan berbelanja online dan ikuti live shoppingnya. Boleh dilihat tentunya di kanal-kanal informasi dari Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Yudi Revan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.